Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Anak-anak santri yang berbahagia, alhamdulillah pada malam ini, malam Kamis tanggal 2 Rabiul Awal 1446 Hijriah, insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita, yaitu membaca Syarah Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Asy-Syarqawi ya. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah ya. Hati kita istiqamah, tetap pendirian kita untuk berazam mendalami ilmu agama, dan mudah-mudahan Allah membukakan mata hati kita ya, untuk mudah memahami, dapat mendalami ilmu-ilmu agama, apalagi ilmu tasawuf ya. Ilmu tasawuf yang merupakan ilmu hakikat ya, ma'rifatullah, yang alhamdulillah pada malam ini kita insyaallah masih membicarakan hikmah yang kedua dari Al-Hikam ya. Hikmah yang kedua yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari ya. Dan mudah-mudahan masih hafal semua. Gimana, masih hafal? Masih ya? Ya. Coba dulu Hasbin. من علامات الاعتماد على العمل وقصد الرجاء عند وجود الزلل إرادتك التجديد مع الكون اللائية في الأسباب من الشهوات الخفية إرادتك الأسباب مع الكون اللائية في التجديد انحطاط عن الهمة العالية. Bagus ya. Itu hikmah pertama dan hikmah kedua dibacanya ya. Bagus, alhamdulillah ya. Coba Ciko, hikmah kedua saja ya, hikmah kedua. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوات الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية. Bagus. Dias. Bagus ya. Coba Ahmad. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوات الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية. Alhamdulillah. Ini pertemuan yang ketiga ya, membicarakan syarah hikmah yang kedua. Betul ya? Jadi malam ini kita fokus membaca dulu ya. Kalau masih ada waktu nanti kita jelaskan lagi. Karena sudah 2 malam ya. Sudah 2 malam kita membicarakan syarahnya, itu belum sempat kita baca ya. Belum didobit ya. Yang tak tahu arti belum lagi kan? Baik. Iradatukat tajrida mailu nafsika ayyuhal muridus sadiqu ila tajridi anil asbabi zahiriyati khurujuka anha wa adamu mu'anatiha ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi wa alamatu zalika ayyuhayyi'aha hayya'a ya
hayya fa'ala, hayya yuhayyi'u, ayyuhayyi'aha, ayyuhayyi'aha laka, wa antajidas salamata fi dinika inda mu'anatiha wa yanqati'a biha tam'uka amma bi aidin nasi wala yas'ulaka amma anta fihi min wadhaifil ibadati zahirati wal ahwalil batinati minas syahwati ay min syahwatin nufusil lati tad'u ilaiha al khafiyati wa kanat sahwatan li'adami wuqufika ala muradi sayyidika wa muwafaqatika murada nafsika wa khafiyatan li'anna zahira dzalika anna muradaka bitajarrudi ya tapang ala dia tapang ala ya tapang alu tapang ulan masdar dia ya bitajarrudi al inqita'u itu menjadi khabar dari anna dia anna muradaka al inqita'u khabar dari anna ila Allah Ta'ala wat taqarrubu ilaihi wa batinuhu anna muradaka as-suhratu sahra suhra sahratu suhra ya sahratu bisa suhra bisa sahra ya masyhur itu maksudnya ya kemasyhuran bil wilayati litaqsudakan nasu bil i'tiqadi wat taqarrubi ilaika fataqatu'u fataqatu'u ya bukan tu ya fataqatu'u amma anta bisadadihi faqad qala al-arifun yaqbalun nasi alal muridi qabla kamalihi summun qatilun itu bukan fa ya itu qaf ya qatilun bukan fatilun ya summun qatilun
Wa rubbama in qata'ta bidzalika an wadhaifika wa awradika wa sirta tatatallang lima bi aidin nasi. Nah, itu baru separuh itu ya. Ya kan? Separuh tuh. Separuh dari hikmah itu ya. Iradatukat tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah. Sampai situ 5 bi'aidin nas. Itu sarahnya ya. Baru nanti wa iradatukal asbab. Itu separuh yang kedua ya. Nah, kita lihat terjemahnya. Iradatuka, apa itu iradah? Keinginanmu. At-tajrida. At-tajrid itu apa artinya kemarin? Kosong dari berusaha. Ya, di sini iradatu kat-tajrid itu maksudnya mailu nafsika, kecenderungan dirimu, hawa nafsumu, ayyuhal muridu, wahai murid. Murid itu orang yang berkehendak untuk sampai kepada Allah. Kemarin sudah kita pelajari ya, bahwa pada hikmah yang pertama itu dalam syarah Asy-Syarqawi ada 2 golongan ya, yang dua-duanya keliru ya. Yang pertama golongan abid, ya kan? Golongan abid, dia yakin karena ibadahnya itu dia masuk surga. Itu keliru ya. Kemudian golongan yang kedua al-muridun atau as-salikun, istilah lainnya ya. Orang-orang yang dia yakin dengan amalnya, dengan zikirnya, maka dia sampai kepada Allah. Betul ya? Itu dijelaskan oleh Imam Asy-Syarqawi pada syarah hikmah yang pertama. Dua-duanya itu masih belum benar ya, karena masih bersandar kepada amal dirinya. Sekarang ada lagi istilah ayyuhal muridus shadiqu, tapi ini yang benar ya. Wahai murid yang benar. Ya, as-shadiq ila tajridi, kepada kosong anil asbabi az-zahiriyah, dari sebab-sebab zahir, sebab-sebab lahiriah. Maksudnya apa? Khurujuka anha, keluarnya engkau dari sebab-sebab zahir. Itu kembali kepada al-asbab az-zahiriyah. Wa adamu mu'anatiha, dan tidak meminta pertolongan melalui sebab-sebab itu. Ya. Ma'a iqamatillahi, padahal Allah telah menetapkan iyaka, kepadamu, menetapkan bagimu. Apa ditetapkannya? Fil asbab, masih semestinya mengikuti sebab-sebab. Apa tandanya bahwa Allah menetapkan engkau untuk mengikuti sebab-sebab itu? Apa tandanya bahwa Allah menetapkan
supaya engkau masih bekerja, berusaha untuk mendapatkan rezeki itu, apa tandanya bahwa engkau belum saatnya berzikir saja tanpa bekerja? Apa tandanya? Wa alamatu zalika, tanda yang sedemikian itu, ayyuhayyi'aha laka, bahwa dia Allah menyediakan sebab-sebab itu bagimu. Kau diberi peluang kerja karena engkau seorang yang berpendidikan, ditawarkan orang untuk menjadi dosen, ditawarkan orang untuk menjadi guru. Karena engkau pintar berdagang, ditawarkan orang supaya kerja di perusahaan. Karena engkau pandai bicara, ditawarkan orang supaya engkau menjadi pembimbing umroh, pembimbing travel umroh. Karena engkau pandai tentang pertanian, diminta orang engkau supaya menjadi penyuluh di kebunnya yang sangat luas. Itu kan semua Allah sediakan untukmu pekerjaan itu, yang menjadi sebab datangnya rezeki. Itu pertanda bahwa engkau memang Allah suruh supaya mengikuti sebab dulu, jangan meninggalkan sebab. Paham? Paham itu? Ya. Ini maksudnya panjang ya. Wa alamatu zalika ayyuhayyi'aha laka. Tanda yang sedemikian, apa tandanya bahwa Allah menetapkan engkau supaya mengikuti sebab? Allah menyediakan sebab-sebab itu, peluang-peluang kerja itu bagimu. Wa anta jidas salamata fi dinika, dan bahwa engkau mendapati keselamatan pada agamamu. Kalaupun engkau bekerja, tidak terganggu agamamu. Kalaupun engkau kerja, kerja engkau pun untuk membimbing umroh, pastilah salatmu terjaga. Bahkan tiap bulan pergi umroh, ya kan? Kalaupun engkau bekerja di perusahaan, yang punya perusahaan itu tidak melarangmu sholat. Engkau dapat sholat 5 waktu berjamaah. Masjid pun ada dekat di situ. Makan di komplek itu ada sholat berjamaah. Kalaupun engkau kerja di toko sebagai karyawan, yang punya toko itu tidak melarangmu nanti pada jam kerja jam sholat pergi sholat. Artinya apa? Wa anta jidas salamata fi dinika. Engkau mendapati keselamatan pada agamamu. Inda mu'anatiha, ketika memanfaatkan atau mendapatkan pertolongan-pertolongan melalui sebab-sebab tadi. Inda mu'anatiha. Kemudian apa lagi? Wa yanqati'a biha tam'uka, dan dengan sebab-sebab itu, karena engkau bekerja, karena engkau punya penghasilan, ada gajimu, ada honormu tiap bulan, ya, bisa memberikan nafkah kepada keluargamu, istrimu, anak-anakmu, terputuslah tamakmu, kerakusanmu, amma bi aidin nas, terhadap harta yang ada pada orang lain, harta yang ada di tangan manusia. Engkau tidak ingin supaya engkau milik orang. Engkau tidak rakus kepada punya orang. Kenapa? Karena memang engkau ada punya. Paham? Paham ini? Ya. Wala yas'ulaka amma, atau wala yas'uluka boleh juga ya, tapi dan bahwa engkau tidak sibuk, tidak sibuk, wala yas'uluka amma anta fihi,
engkau tidak disibukkan oleh apa-apa yang itu ammanya itu dijelaskannya dengan min wazaifil ibadati zahirah wal ahwalil batinah. Itu minnya itu lil bayan ya. Dan engkau tidak sibuk tentang tugas-tugas ibadah lahir dan keadaan-keadaan batin yang ada pada dirimu. Maksudnya gini, karena sudah cukup tadi ada penghasilan, ada ini orang yang sudah berkeluarga ya misalnya ya, ada biaya pendidikan anak-anak, ada SPP-nya ya. Kalau masih ada bayi, ada beli susu. Maka kerakusan tadi tidak membuat kita sibuk ketika kita beramal ibadah. Coba dengarkan ya. Orang kalau tak punya, belum tahu apa yang akan dimasak esok pagi, nggak ada yang mau dimasak esok pagi, istri ada, anak 5 orang, belum ada yang mau dimasak esok pagi, itu sholat isya itu dia sibuk dengan itu. Walaupun dia membaca doa iftitah, baca apa, tapi yang teringat itu kan, bukan teringat kepada Allah dia, ya kan? Betul. Teringat itu dia. Jadi menjadi keinginan kepada harta itu membuat dia sibuk ketika dia melakukan ibadah. Kenapa? Karena tak punya. Tapi kalau sudah ada, walaupun tak banyak, tapi cukup, ya, itu bisa khusyuk salatnya, ya kan? Bisa lebih khusyuk salatnya. SPP anak sudah dibayar, alhamdulillah. Persiapan makanan sudah 1 bulan ke depan sudah ada, sudah beli beras, sayur-sayur pun ada di di kulkas, ya, malah ada sedikit ikan. Pokoknya ketika sholat itu nggak sampai dia terpikir apa yang akan kami makan besok. Tapi kalau tak ada, kenapa tak ada? Karena tak mau bekerja. Kenapa tak mau bekerja? Karena dia sibuk dengan berzikir, sibuk dengan beribadah. Padahal dia belum lagi diisyaratkan Allah, belum ada petunjuk dari Allah supaya dia masuk ke tingkat itu kan. Tapi dia memaksakan diri masuk ke level itu, sehingga ditinggalkannya usaha. Akibatnya tak punya apa-apa, padahal anak-anaknya masih kecil-kecil. Beda kalau anak-anaknya sudah berkeluarga semua kan, beda itu. Kalau seperti itu, maka kerakusan terhadap apa yang dimiliki orang lain itu menjadi pikiran ketika beribadah. Paham? Jadi itu yang dimaksudnya wala yas'uguluka, dan kerakusan itu tidak membuatmu sibuk amma anta fihi min wazaifil ibadati zahira wal ahwal batinah. Ketika engkau melakukan tugas-tugas ibadah zahir dan keadaan-keadaan batin. Ketika berzikir, ketika tafakkur, kalau orang suluk ketika tawaju, ya kan? Jangan sampai tawaju tapi justru yang diingat itu bukan fokus kepada Allah, tapi yang fokusnya apa? Besok apa ya makan anak-anak saya? Itu menjadi kerakusan terhadap dunia, itu membuatnya sibuk
walaupun dia sedang beribadah. Tapi kalau dia bekerja dan dia dapat rezeki, maka hal yang seperti itu insya Allah tidak terjadi. Itu maksudnya wala yasghuluka amma anta bihi min wazaifil ibadati zahira wal ahwalil batina. Jadi kalau engkau memaksa juga, ini kata Ibnu Athaillah ya. Kalau engkau memaksa juga tidak bekerja, padahal secara lahiriah jelas Allah mengarahkanmu supaya bekerja untuk mencari rezeki, tapi engkau memaksa juga, ini minasyahwatil khafiyah. Ini justru adalah min syahwatin nufusi, merupakan keinginan-keinginan hawa nafsu, ya. Allati tad'u ilaiha. Keinginan-keinginan hawa nafsu itu yang mengajak untuk supaya tidak mengikuti sebab-sebab tadi, supaya tidak bekerja tadi, supaya tidak berusaha mencari rezeki tadi. Itu hawa nafsu al-khafiyah yang tersembunyi. Kenapa disebut hawa nafsu? Ini alasannya ya. Wa kanat syahwatan, dan adalah ia merupakan syahwat, keinginan hawa nafsu. Kenapa? Li'adami uqufika ala muradi sayyidika. Ini li'adami, karena tidak, uqufika, karena engkau tidak menetapi atau tidak berdiri di atas. Wukuf itu kan berdiri ya. Karena engkau tidak berdiri atau mengikuti ala muradi sayyidika, kehendak junjunganmu, maksudnya Allah. Karena engkau tidak mengikuti kehendak Allah, karena kehendak Allah sebetulnya engkau bekerja saja, berusaha saja mencari rezeki. Apa tandanya bahwa Allah ingin supaya engkau seperti itu? Dibukanya peluang kerja bagimu. Nah, itu tandanya tadi kan? Tandanya tadi. Dibukanya peluang kerja bagimu, tapi engkau tak mau bekerja. Kemudian apa lagi? Wa muwafaqatika murada nafsika. Ya. Kenapa itu disebutkan keinginan hawa nafsu? Karena engkau sesuai atau mengikuti, setuju dengan keinginan hawa nafsumu. Wa khafiyatan, wa kanat khafiyatan, dan itu merupakan keinginan yang tersembunyi. Kenapa disebutkan tersembunyi? Khafiyatan, kan ada tadi al-khafiyah ya. Kenapa disebutkan al-khafiyah? Tadi minas syahwatil khafiyah kan. Kenapa disebutkan syahwat? Syahwat tadi karena engkau tidak mengikuti kehendaki junjunganmu, yaitu Allah. Justru engkau mengikuti kehendak hawa nafsumu. Wa khafiyatan, wa kanat khafiyatan. Begitu cara mengambil pahamnya ya. Dan itu disebutkan tersembunyi, keinginan hawa nafsu yang tersembunyi. Kenapa? Li'anna zahira zalika, karena zahir yang demikian itu, anna muradaka bitajarrudi al-inqita'u ila Allah Ta'ala, bahwasanya keinginanmu untuk tidak berusaha itu, bitajarrudi, keinginanmu untuk tidak berusaha itu, muradaka, keinginanmu bitajarrudi, tidak berusaha, al-inqita'u ila Allah Ta'ala, supaya putus semata-mata engkau hanya menuju kepada Allah Ta'ala. Itu lahirnya ya, lahirnya itu, lahirnya. Wattaqarrubu ilaihi, supaya engkau semata-mata mendekat kepada Allah. Itu lahirnya. Nampak orang seperti itu ya. Nampak orang seperti itu lahirnya. Waduh, hebat kali dah kawan itu ya. Betul-betul dia hafiz ya. Betul-betul berzikir aja kerjanya. Betul-betul khalifah itu. Berzikir aja kerjanya, nggak mau kerja. Itu lahirnya gitulah, ya. Lahirnya ya.
Wa batinuhu, akan tetapi batinnya, batin dia apa itu? Di dalam ya, di hati. Wa batinuhu, sedangkan batinnya anna muradaka as-syuhratu, bahwasanya keinginanmu adalah kemaskuran. Tahu kemaskuran? Supaya terkenal. Wah, ada tuan guru. Di mana itu? Di mana dibilang ya? Di pondok pesantren Al-Junaid. Di mana? Rura Burangir. Wah. Tuan gurunya di Rura Burangir ya. Masyhurlah, terkenal. Wa batinuhu, sedangkan batinnya anna muradaka as-syuhratu, bahwa keinginanmu adalah untuk kemasyhuran bil wilayati, tentang kewalian, supaya orang bilang, oh itu ada wali tuh. Wali gak mau kerja, zikir aja kerjanya siang malam. Ya. Di batinnya itu. Di batinnya. Kemudian apa lagi? Litaksudakan nasu, supaya orang-orang datang kepadamu. Minta doa. Apa datanglah orang. Disiapkanlah ada air-air, pupuk di ludahnya kasih. Pupuk di ludahnya kasih. Ini udah masyhur ini, udah terkenal orang itu ya. Ya. Di batinnya itu tujuan dia, tapi lahirnya apa tadi? Lahirnya betul-betul supaya mendekat kepada Allah ya. Udah putus usahanya itu supaya dia betul-betul mendekat kepada Allah. Tapi di batinnya bukan. Di batinnya itu supaya orang berdatang tadi karena sudah menganggap dia wali, litaksudakan nas, supaya manusia orang-orang datang kepadamu bil i'tiqadi ya, wat taqarrubi ilaika. Orang-orang itu datang percaya kepada kamu. Jadi walaupun kamu ludahi saja, percaya dia dengan doa kamu itu. Ya. Ya. Wat taqarrubi, supaya mereka mendekat kepadamu. Wah, itu orangnya itu kawannya tuan guru. Wah, hati-hati itu ya. Kamu jangan sampai menyakiti. Itu kawannya tuan guru itu. Wah, ya. Wat taqarrubi ilaika. Nah, sekarang apa yang terjadi? Fataqtu amma anta bisadadihi, maka engkau terputus dari apa-apa yang engkau maksudkan. Faqad qala al-arifun, sesungguhnya orang-orang yang arif berkata, ini perkataannya ya, iqbalun nasi 'alal muridi qabla kamalihi summun fatilun. Ini perkataan orang-orang arif ya, di garis itu, di garis. Perkataan orang arif ini ya. Iqbalun nasi 'alal muridi qabla kamalihi summun qatilun. Ya. Manusia berdatangan kepada seorang murid, orang yang sedang menuju Allah, qabala kamalihi, sebelum muridnya itu sempurna, betul-betul menjadi wali. Dia belum wali sudah berdatangan orang ya. Ya. Qabala kamalihi summun qatilun, adalah racun yang membunuh. Summun itu racun ya. Summun qatilun, racun yang membunuh. Wa rubbama in qata'ta bizalika an wazaifika wa auradika. Wa rubbama, dan barangkali engkau terputus dengan yang demikian, an wazaifika, daripada tugas-tugas ibadahmu, wa auradika, dan wirid-wiridmu, wasirta, dan engkau menjadi tatatalla'u lima bi'aidin nas, memperhatikan apa yang ada di tangan manusia ya. Jadi kalau belum saatnya untuk didatangi orang, lalu orang sudah berdatangan
belum sempurna lagi ibadahnya, dia belum jadi menjadi seorang kekasih Allah, belum jadi seorang kekasih Allah, bahasanya belum waliullah ya. Tapi orang-orang sudah datang, nah ya, padahal dia belum sampai ke tingkatan itu sebetulnya. Itu apa yang terjadi kalau itu seperti itu? Maka engkau akan terputus dari ibadah. Walaupun engkau berzikir, beribadah, walaupun engkau membaca wirid, tapi itu tidak betul-betul wiridmu itu. Kenapa? Karena engkau sudah tata tolak, engkau mata hatimu itu bukan lagi ingat kepada Allah, tapi ingat kepada, oh itu datang berapa juta nanti salamnya ya, amplopnya ya, oh itu datang, apa yang dibawanya ya, oh itu orangnya punya harta ratusan miliar, mungkin nanti kasihnya 50 juta ya, itu yang kau pikir lagi ya, itu nanti yang akan kamu pikir. Kenapa? Karena kamu didatangi oleh orang, oleh manusia, padahal belum saatnya ya, karena belum sempurna engkau. Mestinya engkau belum lagi seperti itu, mestinya engkau masih mengikuti sebab-sebab, masih kerja mencari nafkah ya, belum saatnya engkau terus melakukan wirid ya, terus melakukan ibadah tanpa berusaha. Kemarin sudah kita bicarakan ya, bahwa si Abdullah Rokan itu, beliau setelah ya sudah usia tua ya, mungkin sudah 95 ke atas, baru beliau tidak bekerja lagi, tidak berusaha lagi ya. Sebelum itu masih berusaha ya, masih buka kebun, masih ada kolam ikannya ya, masih ada dagang. Tapi setelah sempurna amalnya, ibadahnya, dan tentu sudah mendapat ilham dari Allah atau arahan dari syekhnya, barulah beliau fokus untuk beribadah saja, wirid saja ya. Jadi ini baru kita baca, ini baru syarah dari penggal pertama ya. Iradatukat tajrida ma'iqamatillahi iyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah. Baru itu ya. Jadi nampaknya malam Kamis depan ya. Malam Kamis depan masih kita lanjutkan ini karena belum selesai ya. Wa iradatukal asbaba ma iqamatillahi iyaka fit tajridi in hitatun anil himmatil aliyah. Ya, jadi malam ini baru sampai wasirta tatatalla'u lima bi aidin nas ya, dan engkau menjadi orang yang terus memperhatikan harta yang dimiliki manusia. Engkau berzikir tapi hatimu bukan kepada Allah ya. Engkau wirid tapi hatimu bukan kepada Allah. Yang kau ingat adalah siapa datang hari ini, apa yang dibawanya, berapa amplopnya, berapa yang dikasihnya. Itu yang engkau. Kenapa? Karena engkau belum matang ya. Engkau belum sempurna sebetulnya. Engkau belum tergolong sebagai kekasih Allah. Tapi engkau sudah memposisikan dirimu seolah-olah engkau sudah menjadi seorang waliullah. Dan akibatnya, itu akibatnya tadi ya. Akibatnya ya jauh daripada mendekat kepada Allah. Karena walaupun engkau wirid, walaupun engkau zikir, walaupun engkau ibadah, tapi itu hanya lahirnya saja. Batinnya hatimu bukan kepada Allah, tapi kepada apa-apa yang dimiliki oleh manusia, harta yang dimiliki manusia. Engkau berharap supaya mereka mensedekahkannya ya, menginfakkannya, memberikannya kepadamu. Nah, ini satu hal yang berbahaya ya. Berbahaya nih ya. Maka kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri ya. Dalam melakukan ibadah itu kita harus kalau dalam tarikat harus mengikuti arahan bimbingan dari mursyid ya. Kita harus mengikuti bimbingan dari syekh guru kita. Kalau orang yang sudah tinggi amalannya langsung mendapat bimbingan dari Rasulullah ya. Yang lebih tinggi lagi seperti Khidir ya, langsung mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ya. Saja malam ini
Silakan baca doa rojulan. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وفهم الأنبياء وإلهام الملائكة المقربين بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بأوافي الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Walhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup dengan tasbih kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.